Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW.
Faiz, bawa sih. Masya Allah, Kiai Haji Al-Mukarram berdiri di sini. Doa pun sebentar lagi suat ya. Kalau sekarang antum lihat mukanya gelisah, karena sebentar lagi suat, insya Allah, amin. Sekarang masih jomblo aja. Jazakumullah khairal jaza kepada BKR Al-Ikhlas yang membuat acara ini terselenggara, dan insya Allah akhirnya membuat kita semua keluar dari ruangan ini punya furqan. Itu niat Anda, tujuan Anda, nawaitu Anda punya furqan, yaitu kemampuan membedakan mana hak dan batil. Bi asbabin hazal majlis, bi asbabin suratul Fatihah, bi asbabin semua dengan berkah-keberkahan, dan semua juga atas keberkahan hadirnya Al-Habib Umar Al-Attas, berkah dengan hadirnya Al-Habib Abdul Rahman bin Salim, dengan hadirnya Al-Habib Ali bin Syahab, Al-Habib Ali bin Hud, Syahab di depan kita, Al-Attas, anak Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Umar bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Jadi nggak boleh jauh sama Al-Attas, sahih berbatin. Dengan hadirnya Habib Ali bin Abdul Bakar Al-Attas, dengan hadirnya Habib Ridwan bin Syahab, Habib Sadiq Syaiban, dan semua yang Anda nggak sebutkan lagi satu persatu, para hujjaj, para masyayikh, yang insya Allah semua ini dengan asbabnya orang-orang alim di antara kita, bukan aneh. Dengan asbabnya para habaib yang hadir, maka kita berdoa, Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi sirril Fatihah, wa bil mu'jizil Fatihah, wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhirnya ya Allah, tidak satu pun orang di ruangan ini keluar melainkan Allah angkat semua dosa-dosa dan kesalahannya. Tidak satu pun orang yang hadir di ruangan ini kemudian keluar melainkan Allah ampuni dosanya dan dosa orang tuanya. Tidak satu pun orang yang hadir di ruangan ini yang dalam tubuhnya ada penyakit kemudian keluar melainkan Allah angkat semua penyakitnya. Allah ya Rabbi, ya Allah, syifauka, syifaul batil sakar, Allah maghfir lana kullahu biqahu wa jallahu wa akhiruhu wa lana wa sirruhu wa anta a'lamu bihi minna ya Rabb. Tidak satu pun orang di ruangan ini yang punya urusan melainkan selesai keluar dari ruangan ini Allah mudahkan urusannya ya Allah. Amin. Ya Rabb, la salah illa ma ta'afu salawatan tajir hasan sita salah ya Rabb. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita memulai diskusi menarik kita. Saya sebagai pemandu diskusi, nanti sisi kiri tolong antum, sisi kanan berarti ya. Sisi kanan antum tolong berdiri dan menyangga, memberikan pendapat. Ya. Sisi kanan juga tafadhol antum menyangga, memberikan pikiran dan pendapat buat kita. Sisi kiri juga tafadhol ya. Seperti di IRC lah kurang lebih gitu ya. Kalau di sini isinya kanan ini orang-orang seperti Fadlizon, nanti Fadlizon, nanti Fahri Hamzah, ya. Nanti Rocky Gerung kayaknya. Nah, sisi kiri itu Abu Janda. Usul lahir. Ada bukan kabari itu. Ya seperti di IRC ya. Baik, yang kita ambil topik, saya sebagai kaki riasnya.
menebar kebencian dan merusak persatuan. Malam ini kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sudah jam 9. Panitia mengizinkan saya tadi sampai jam 9 seperempat. Jadi 3:15 menit udah ngomong. Yang bener aja. Masya Allah. Sebelum kesini, anak dipesan, Ustaz jangan kampanye. Sekarang ada jawab, gue mau kampanye. Tepuk tangan itu ada dalam Al-Quran, tapi itu sindiran dari Allah untuk zaman jahiliyah. Ya, dia adalah sholat mereka kecuali bertepuk gitu kan. Jadi jangan, itu kurang adab kalau di masjid. Ya. Kalau di luar nggak apa-apa, itu tepuk tangan, tangannya begini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu hak Anda. Anda mau minum air sekarang begini, masa bang? Masa nggak boleh? Anda mau ngasih begini tuh, Anda mau pegang mic nggak begini sekarang? Nah, apa urusannya? Ya, apa urusannya? Tangan-tangan Anda. Sekarang Pak Anies Baswedan lagi dipermasalahkan gara-gara dia begitu, dipermasalahkan. Sementara Victor Leskodan, Ridwan Kamil, Kofifa, semua pada angka 1 tapi gak bermasalah. Begitulah kita akhirnya merasa tidak adil. Oh salah, Anda garuk begini, nggak boleh. Anda mulai sekarang garuk begini. Ya. Salah. Baik, sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah. Sepanjang sejarah kita mencatat, sepanjang sejarah kita bisa membaca bahwa sementara perusak kejayaan itu orang-orang munafik yang masuk ke dalam tubuh umat Islam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak pernah berdaya. Nabi Muhammad SAW di masa itu nggak pernah bisa orang kafir mengganggunya. Orang musyrik mengganggunya nggak pernah bisa. Para ahli bait, para ahli kitab mengganggunya nggak pernah bisa. Ya. Dan akhirnya umat Islam jebol karena perilaku umat Islam sebagian yang munafik. Sabotase itu. Bukan. Biasanya suka sabotase begitu Syiah. Tubuh Syiah itu loh salah satunya yang merusak umat Islam di masa pasca sahabat ya, tahun 816. Bahkan yang membantu melancarkan serangan ke Masjidil Aqsa juga kaum Syiah dengan pendeta Paus Urbanus. Ya. Nanti kita cerita pelan-pelan. Anda mau di zaman Paus dulu. Jadi yang membuat berantakan umat Islam itu umat Islam sendiri yang munafik. Dari mulutnya keluar fitnah. Ini ulama sunnah ada yang begitu. Itu kan hadis Nabi yang panjang yang awalnya saya di zaman al-nas la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu wa ulama muhsar. Ya. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, hari ini kita menyaksikan umat Islam melemah. Hari ini kita menyaksikan umat Islam terbelah. Hari ini kita menyaksikan umat Islam saling sebagian besar itu saling tidak percaya. Hari ini sebagian besar umat Islam justru melarang saudaranya untuk dakwah. Hari ini kita menyaksikan umat Islam karena kotak-kotak terpolarisasi dan ada orang di belakangnya. Skenario ini ada. Wallahu a'lam
kebencian yang mereka sampaikan, kedengkian yang mereka sampaikan, kebusukan yang mereka utarakan akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menceritakan hal ini. Begitu banyak dalil dalam Al-Qur'an yang telah Allah kisahkan kejadian ini. Mari kita lihat dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Taubah Allah ceritakan itu bagaimana sejarah terbentuknya Masjid Dirar. Apa tuh Masjid Dirar? Masjid yang dibangun oleh kaum munafik. Untuk apa? Untuk merawat umat Islam yang kalah dalam perang Tabuk. Itu niat pembangunan Masjid Dirar awalnya, yang diutarakan, tapi dalam hatinya nggak begitu. Jadi Masjid Dirar itu oleh Abu Amir yang minta fulusnya dari Abu Sufyan kurang sampai datang ke Istana Romawi dan minta dana dari Heraklius untuk menyempurnakan pembangunan Masjid Dirar. Umat Muslim itu di zaman Rasulullah udah ada yang mau jadi kompetitor terhadap Masjid Quba. Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah, dia juga bikin gitu loh, namanya Masjid Dirar, supaya umat Islam terpecah. Dia kepengen dapat pamor, dia kepengen dipandang, dia kepengen dapat fulus, sehingga sampai minta ke Istana Heraklius. Coba, dia juga belusukan. Lah emang dia belusukan, dia minta fulus untuk bangun masjid. Coba bayangkan. Zaman sekarang siapa yang bisa lawan? Nggak bisa bantah, nggak bisa lawan. Zaman Rasulullah, malaikat Jibril bisikin Nabi, jangan sholat di dalamnya. Masjid yang dibangun atas takwa itu kubah, bukan Masjid Dirar. Maka Nabi menghancurkan Masjid Dirar. Sekarang kita nggak bisa begitu. Masa kita mau datengin masjid-masjid dan pesantren yang dibantu sama Haritanu? Lah kan dia bantu masjid banyak, lah kan dia bantu pesantren banyak. Nah bahlul ini para ulama, para santri, para kiai, dia datang cium tangan lagi sama Haritanu jawabannya. Mentang-mentang kasih fulus, terus merendahkan diri, cium tangan dengan Nasara, dengan Murtadin, dengan hanya menggunakan sorban kecil dan sombong, diantar dengan orang-orang di belakangnya pakai sorban segede ban Vespa. Gimana? Dia lupa terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a li ghaniyyin li'inahu faqad dhahaba thulutsadihi." Siapa yang merendah-rendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsadihi, telah murtad sepertiga, syukur telah pergi sepertiga daripada agamanya. Sudah. Anda bukan membenci Haritanu. Dia mungkin orang baik yang merekrut
Bukan saya roti kan? Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah SAW wafat, jadi coba. Nggak nyampe ke belakang. Ada dua, Pak. Dua jadi jelas gitu ya. Dua. Ini mati. Anak kira itu Intel. Maju pelan-pelan. Emang kalau mic-nya dua jadi jelas. Mic. Bawaslu udah ini nih mau nyatet nih, wah apanya ini. Gua lagi ngomong mic. Mic kalau dua jelas. Kalau satu nggak jelas. Kalau dua bikin kita paham. Tenang sampai ke belakang. Kedengeran kalau dua. Kalau satu enggak. Bukan mi. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tuh enak kan? Enak dua apa satu? Serius? Satu aja deh. Ya udah dua. Ini KPU lagi kesel, KPU-nya mana nih? Wah, kurang ajar ini. Sebodoh. Saudara sekalian